Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Adinda Putri. Saya mengambil video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Analisis Jurnal PAUD dengan dosen pengampu Ibu Dr. Anda Sabdaningsih MPD dan juga Ibu Mayumi Rantina MPD. Langsung saja, apa sih sebenarnya analisis jurnal itu? Jadi, analisis jurnal merupakan suatu aktivitas yang dilakukan untuk mencermati esensi utama sebuah penelitian yang sudah terbit oleh sumber ilmiah, dipadukan dengan ide dan gagasan pikiran penganalisis. Lantas, manfaatnya apa ya? Yang pertama, manfaatnya dapat menambah wawasan. Yang kedua, menambah kemampuan dalam menganalisis masalah terkait penelitian. Dan yang terakhir, membandingkan data hasil penelitian kita dengan data terbaru yang sudah dipublikasi. Selanjutnya, bagaimana dengan sistem penulisannya? Yang pertama ada judul, yang kedua ada penulis, yang ketiga ada korespondensi, yang keempat ada abstrak, yang kelima ada kata kunci. Selanjutnya yang keenam ada pendahuluan, yang ketujuh ada bahan dan metode, yang kedelapan ada hasil penelitian, yang kesembilan ada pembahasan, yang kesepuluh ada kesimpulan, dan juga yang terakhir ada daftar pustaka. Menganalisis jurnal. Kali ini akan menganalisis jurnal mengenai pendidikan karakter anak usia dini melalui sastra klasik Fabel versi daring. Yang pertama itu judulnya sudah mencerminkan isi artikel karena sesuai dengan kupasan teori-teori yang relevan yang ada di dalam jurnal tersebut. Selanjutnya itu jurnal yang dianalisis ini jumlah kata pada judul jurnal ini sebanyak 11 kata dan tidak menggunakan kata klise karena judulnya sudah sangat jelas. 11 kata, pendidikan, 1, 2 karakter, 3 anak, 4 usia, 5 dini, 6 melalui, 7 sastra, 8 klasik, 9 fabel, versi 10, daring 11. Dalam jurnal ini juga dilengkapi dengan keterangan volume 3 edisi 1 tahun 2019 dilengkapi dengan halamannya 39 sampai dengan 54. Jadi judul pada jurnal yang dianalisis ini sudah sangat baik dan juga bagus. Selanjutnya itu penulis. Dapat kita lihat dalam video itu ada gambar. Artikel ini ditulis oleh satu orang penulis bernama Juanda. Penulis nama pada penulis artikel ini sudah benar karena nama ditulis tanpa menggunakan gelar. Selanjutnya itu ada korespondensi. Dalam artikel ini jurnal, nama penulis dilengkapi dengan alamat korespondensi seperti adanya. Dapat dilihat itu emailnya juanda@unm.ac.id. Terdapat nama lembaga pendidikan dan program studi penulisan artikel. Selanjutnya kita beralih ke abstrak. Dapat kita lihat ya, abstraknya menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Pada bagian abstrak artikel jurnal ini terdapat penjelasan singkat mengenai isi tulisan dari latar belakang, pendekatan, metode, hasil, simpulan yang penting. Abstrak ini juga terdiri dari satu paragraf dan terdiri dari 200 kata itu bahasa Indonesia, untuk bahasa Inggrisnya 211 kata. Tidak ada singkatan, kutipan, tabel, gambar, dan juga merek dagang. Abstrak juga menggunakan bahasa yang jelas sehingga mudah dipahami. Menurut pendapat saya, isi abstrak pada artikel ini sudah bagus dan sudah memenuhi kriteria. Selanjutnya itu ada kata kunci.
Dalam artikel ini sudah terdapat kata kunci. Kata kunci terdiri dari 3 istilah yang dibahas dalam artikel. Istilahnya yaitu fabel, karakter, dan anak usia dini. Terdapat pada judul. Istilah yang digunakan sebagai kata kunci mengacu pada bidang karakter anak usia dini. Menurut pendapat saya, istilah yang digunakan sebagai kata kunci sudah cukup dan bagus untuk menambah wawasan. Kita beralih yang ke selanjutnya mengenai pendahuluan. Dapat dilihat, bagian pendahuluan telah berisi paparan tentang masalah, ruang lingkup masalahnya mengenai pembentukan karakter yang harus dimulai sejak anak usia dini. Ruang lingkupnya pembentukan karakter anak usia dini. Bagian pendahuluan telah berisi paparan hasil kajian pustaka tentang perkembangan ilmu yang terkait dengan bidang pendidikan karakter anak usia dini melalui sastra klasik fabel versi daring. Selanjutnya itu bagian pendahuluan telah berisi argumen kenapa penelitian ini perlu dilakukan. Bagian pendahuluan telah berisi rumusan masalah atau tujuan penelitian atau hipotesis yang terpadu dalam paragraf-paragraf. Menurut pendapat saya, bagian pendahuluan pada jurnal ini sudah bagus, akan tetapi pada bagian pendahuluan juga tidak terdapat paparan tentang hasil yang diharapkan dari penelitian yang dilaksanakan. Selanjutnya ada metodologi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, di mana teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik non-interaktif. Hasil penelitiannya akan dibahas dalam pembahasan. Hasil dan pembahasannya terdapat tabel yang berisikan 5 cerita fabel dengan karakternya masing-masing. Menurut saya dan dalam hasil dan pembahasan sudah jelas. Dalam pembahasan ini membahas juga penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Di dalam pembahasan dijelaskan pentingnya dongeng dari orang tua dan guru untuk membangun karakter anak. Ada 14 jenis karakter dalam penelitian ini. Pembahasan sudah bagus dan sesuai. Kesimpulannya sudah sesuai apa yang dibahas. Kesimpulan tidak panjang tetapi ringkas dan sesuai dengan konten. Tidak ada kata-kata yang sulit dimengerti. Selanjutnya itu ucapan terima kasih ringkas, tetapi tidak ada ucapan terima kasih terkait instansi yang dinaungi oleh penulis. Untuk daftar pustakanya itu menggunakan gaya apa, referensi yang digunakan paling lama itu tahun 1981, sebaiknya menggunakan referensi yang terbaru ya. Baiklah, demikianlah video yang saya buat. Saya ucapkan terima kasih kepada yang telah menonton, semoga bermanfaat. Saya akhiri.